Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari selaku tutor Bahasa Indonesia di PKBM Bina Pandu Mandiri. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai suatu materi ya, mengenai eh, ceramah. Mungkin kita sering ya mendengar ceramah dari orang lain, ya, baik itu di televisi seperti Mama Dede, ya, atau mungkin di pengajian-pengajian yang ada di sekitar kita, ya, kita suka mendengar ceramah. Ya. Bahkan mungkin di antara kalian mungkin ada yang menjadi seorang penceramah, mungkin saja ada. Ya. Nah, kita akan membahas mengenai ceramah. Apa itu ceramah? Simak selengkapnya. Ya, pengertian ceramah ialah uh, utamanya ini tentang teks ya, lebih ke teks ceramahnya, bukan lebih ke penampilannya. Teks ceramah adalah teks yang memuat paparan lisan yang disampaikan di hadapan halayak pendengar mengenai sesuatu hal atau mengenai suatu pengetahuan, ya, dan untuk mempengaruhi tindakan atau sikap, ya. Jadi itu adalah teks ceramah, ya. Artinya di sini teks ceramah ini merupakan teks yang akan digunakan untuk penyampaian secara lisan. Isinya bisa berbagai hal ya. Intinya bisa tentang pengetahuan atau mungkin tujuannya bisa saja juga untuk mempengaruhi seseorang atau audiens. Adapun jenis teks ceramah, diantaranya ada ceramah informatif, yakni ceramah yang bertujuan untuk memaparkan atau menginformasikan pengetahuan. Ya, ciri-cirinya yang pertama, pemaparan informasi secara rinci, ya, informasi yang ingin disampaikannya dikemukakan secara rinci. Ada analisis yang mendalam, sistematis. Sistematis itu artinya tersusun ya, terus juga berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan teori atau ilmu yang relevan, dan menggunakan bahasa ragam formal serta objektif. Ya, karena ceramah informatif itu ingin memberikan atau menginformasikan pengetahuan, tentunya eh, isi di dalam ceramah tersebut harus objektif, harus sesuai dengan fakta, harus dengan data-data yang valid. Ya, tidak bisa ingin memberikan pengetahuan, tapi eh, data-datanya atau mungkin informasi-informasinya itu hoax, tidak benar. Itu menjadikan bukan menjadi informatif ya, malah menjadikan audiens tersesat. Ya, bisa jadi sesat pikir dan sebagainya. Makanya ceramah informatif sangat penting untuk memberikan data-data yang benar, informasi yang tepat, ya, dan tentunya juga sesuai dengan fakta. Ya, itu ceramah informatif. Yang kedua, ceramah persuasif. Ceramah persuasif ini ialah ceramah yang bertujuan untuk memaparkan informasi yang dapat mengajak atau mempengaruhi pikiran atau pendengarnya. Ya. Jadi ceramah persuasif ini bukan hanya memberikan informasi saja kepada audiens, tapi juga bertujuan untuk mengajak, ya, untuk melakukan sesuatu atau paling tidak mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Ya. Ciri-cirinya, yang pertama, pemaparan informasi secara rinci, ya, sama dengan yang tadi. Yang kedua, analisis yang mendalam, sistematis, memberikan argumen untuk meyakinkan, dan terakhir berdasarkan hasil penelitian atau
teori yang relevan. Ya, pada intinya ciri-cirinya sama dengan yang pertama tadi, hanya mungkin ada satu pembedanya yang yaitu adalah memberikan argumen untuk meyakinkan. Jadi misalnya kita ingin meyakinkan masyarakat di suatu daerah tentang pentingnya bahaya rokok misalnya ya. Kita harus meyakinkan masyarakat tersebut dengan argumen-argumen yang tepat. Tidak bisa kita mengemukakan jangan merokok, atau mungkin merokok itu haram atau apalah ya. Kita tidak bisa hanya menjudge sesuatu hanya dengan kata-kata larangan atau kalimat larangan tanpa kita memberikan penjelasan atau mungkin argumen yang jelas yang meyakinkan. Ya, maka dari itu untuk bisa mengajak atau mempengaruhi seseorang kita perlu argumen yang jelas ya, dan tentunya bisa meyakinkan seseorang. Ya, kita kemukakan pendapat-pendapatnya, kita kemukakan data-datanya ya tentang bahaya rokok ya. Ada kandungan nikotin, ada kandungan apa, dan pengaruhnya dan dampaknya sebagainya ya, sehingga orang mungkin yang tadinya suka merokok akan mulai berpikir oh iya ya, walaupun mungkin seorang yang sudah candu itu susah, tapi setidaknya dia akan terpikirkan ya untuk berpikir ulang ya, misalnya seperti itu ya tentang bahaya rokok ya, contoh. Jadi cara persuasif ini ada plusnya, itu adalah harus memberikan argumen yang meyakinkan supaya dapat mempengaruhi seseorang tersebut. Nah, adapun tujuan komunikasi teks ceramah ya, diantaranya yang pertama untuk menyampaikan informasi kepada orang atau pihak lain yang sifatnya informatif atau memberikan informasi. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengarnya terhadap argumen yang disampaikan. Tujuan ini mungkin bisa disebut juga argumentatif. Yang ketiga, bertujuan untuk menghibur orang sehingga pendengar memiliki perasaan yang senang. Dan yang terakhir, untuk memberikan pengaruh atau ajakan kepada orang lain. Ya, atau disebut juga persuasif. Jadi itu tujuan-tujuan dari teks ceramah. Adapun pola pengembangan dari teks ceramah, bila kita ingin menulis teks ceramah, ada beberapa pola pengembangan yang bisa kita lakukan atau kita coba. Yang pertama ada induktif. Ya, induktif ini merupakan pola pengembangan yang lebih dahulu menjabarkan hal-hal detailnya dulu. Kita memberikan hal-hal detail ya, kita memberikan penjelasan mengenai sesuatu yang kita bicarakan. Ya. Nyamuk. Kita menjabarkan hal-hal yang detailnya dulu, ya. Baru diakhiri dengan ide pokok ya, atau mungkin simpulan ya dari penjabaran barusan. Jadi kita memberikan penjelasan rinci dan diakhiri dengan simpulan atau mungkin ide pokok, ide ya, ide keseluruhannya di akhir, di akhir paragraf atau mungkin di akhir teks. Ya, itu induktif. Ada juga deduktif. Ini mungkin kebalikan dari induktif. Ya. Dalam deduktif ini pola pengembangannya itu memaparkan ide pokoknya dulu atau ide utamanya di awal paragraf atau di awal teksnya ya, disebutkan ya, ide umumnya apa, baru dijabarkan setelah itu ya secara mendetail.
eh, idenya apa, ya umumnya apa, ide utamanya, baru nanti dijelaskan A, B, C, D, F, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada induktif, deduktif, atau mungkin bisa juga disebut campuran. Pola pengembangan ini merupakan campuran dari kedua pola pengembangan yang sebelumnya. Ada unsur reduktifnya, ada unsur induktifnya. Artinya induktif-deduktif ini ide pokoknya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ya. Kenapa dua? Karena kan campuran ya, deduktif-induktif. Ya, deduktif kan di awal paragraf, induktif di akhir paragraf. Ya, kalau deduktif-induktif berarti ada di awal dan di akhir. Ya, seperti itu. Adapun struktur teks ceramah, yang pertama adanya kalimat sapaan. Ya, contohnya, para hadirin yang saya muliakan, ya, pada para hadirin yang berbahagia, yaitu ada kalimat sapaan. Yang kedua ada salam pembuka. Ya, bisa dengan Assalamualaikum kalau kita sebagai muslim, atau bisa juga dengan selamat siang, selamat pagi, dan sebagainya, dan semacamnya. Ada pembuka ceramah, ya, berupa ucapan puji syukur. Ya. Ada isi ceramah, ya, berisi tentang paparan informasi atau mungkin inti dari ceramahnya ada di sini. Ya, biasanya isi ceramah itu yang paling panjang ya dibanding struktur yang lain. Dan ada kalimat penutup. Ya, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir diakhiri dengan salam penutup. Ya, bisa dengan wassalamualaikum atau sejenisnya. Adapun ciri kebahasaan dari teks ceramah, ciri kebahasaan ini adalah ilmu bahasa yang biasanya diterapkan dalam teks ceramah. Yang pertama ada menggunakan kata atau frasa sapaan. Ya. Contohnya para hadirin, para penonton, bapak, ibu, atau bapak ibu guru dan sebagainya. Itu ada sapaan ya kepada audiens. Selanjutnya menggunakan kata frasa kehormatan. Contohnya yang mulia, yang terhormat. Ya, terkadang kita menggunakan itu. Ya. Ada juga menggunakan kalimat deklaratif. Contohnya kalimat yang menjelaskan informasi, ya, dan bersifat faktual. Ya. Kita memberikan penjelasan ya tentang materi yang kita bahas. Ya, tentunya ada kalimat deklaratif. Selanjutnya ada menggunakan kalimat ajakan. Ya. Utamanya ini untuk yang persuasif ya. Karena persuasif ada kalimat ajakan. Ya, marilah kita bersihkan lingkungan. Ya, ayo kita lestarikan alam ini dan sebagainya. Dan sebagainya. Adapun langkah penyusunan teks ceramah, ya, jika kita ingin belajar berceramah dan kita ingin belajar menulis teks ceramah, tentunya ada beberapa langkah. Yang pertama, menentukan topik. Topik ini adalah tema. Kita ingin membahas tentang apa dulu nih? Tentang agama misalnya ya. Agamanya tentang apa? Apakah tentang sholat, tentang Isra Mi'raj, tentang Ramadan dan sebagainya. Kita pilih satu topik. Yang kedua, menentukan maksud dan tujuan. Setelah kita pilih topik, kita rumuskan
tujuan kita atau maksud kita ini untuk apa membahas topik itu. Tentunya setiap topik yang dibahas biasanya sudah memiliki tujuannya masing-masing. Misalnya kita membahas tentang Ramadan. Tentunya pembahasan Ramadan itu biasanya dibahas saat bulan Ramadan, tidak di luar bulan Ramadan. Ya, tentunya maksud dan tujuannya juga sudah jelas ya, karena memang di momen itu, ya, tidak di momen yang lain. Jadi ditentukan dulu maksud dan tujuannya. Ketiga, menyusun pernyataan. Ya, artinya di sini kita menyiapkan topik yang lebih jelasnya apa. Ya, setelah tadi Ramadan, bagian apanya yang kita bahas dari Ramadan tersebut, yang menyusun pernyataan, ya, atau mungkin problem yang ingin kita bahas. Selanjutnya menyusun alasan, data, bukti pendukung. Setelah tadi sudah topik dan problemnya tentang topik tersebut apa, ya, kita cari dan susun data-datanya, data-data pendukung ya, supaya dapat meyakinkan para audiens ya, dengan data-data tersebut. Dan terakhir, susunlah menjadi paragraf argumentatif dan mungkin bisa menjadi sebuah teks yang utuh. Ya, setelah itu kalian artinya kalian mengembangkan ya, setelah tadi menyusun alasan, menyusun pernyataan, kalian kembangkan data-data tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Adapun di sini variasi teks ceramah, artinya ini tentang topik ya, topik umum tentang ceramah, bisa tentang keagamaan, bisa tentang politik, apalagi sekarang sedang hangatnya pilkada, ya. Bisa tentang sosial di sini tentang kemasyarakatan, bisa juga tentang budaya, tentang adat istiadat, tentang mungkin kesenian dan sebagainya. Ya, itu tentang variasi teks ceramah. Mungkin kalian juga bisa mencari topik yang lebih khusus lagi, ya, misalnya tentang budaya, ya, kita akan mengangkat tentang kesenian apa yang ingin kita ambil, karena kan kalau seni itu terlalu luas ya. Misalnya kita mengambil seni tari Jaipong, kita bahas tari Jaipong. Atau mungkin kita membahas tentang ronggeng, kita bahas tentang ronggeng. Seperti itu. Ya. Akhirnya penjelasan tentang teks ceramah sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terus belajar, ya, jangan patah semangat ya, untuk menggapai cita-cita kalian. Ya. Silahkan lanjutkan pelajarannya dengan modul selanjutnya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.